Di tanah kelabu tua, kabut abu-abu samar perlahan mengalir bersama angin, dan dunia yang berkabut memberikan perasaan misterius. Seolah-olah, di dunia ini, waktu pun telah kehilangan konsepnya. Dan di suatu tempat di sebidang tanah ini, sebuah siluet berjalan perlahan, dan arahnya menunjuk langsung ke kedalaman sebidang tanah ini. Orang ini persis Qin Yichen. Qin Yichen sekarang lebih bertekad dan terkendali daripada saat pertama kali masuk. Itu harus berada di dekat kedalaman relik. Qin Yichen mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, dan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Sepanjang jalan, tubuh energi yang dia temui semakin sering, dan kekuatan tubuh energi itu juga menjadi semakin kuat. Bahkan sebelumnya, tubuh energi yang dia temui adalah seorang bijak kesadaran. Jika dia tidak menemukannya tepat waktu, dia akan mendung. Saat dia masuk lebih dalam, perasaan yang datang dari palu tuannya semakin kuat. Yah, tempat ini benar-benar tidak sesederhana yang dibayangkan. Kemajuan Qin Yichen tiba-tiba mandek, dan di depannya, ada siluet yang tertinggal di kabut abu-abu berkabut. Tiba-tiba, mata Qin Yichen membeku. Siluet ini sedikit berbeda dari tubuh energi yang dia lihat sebelumnya. Tubuh energi itu semuanya diringkas oleh kekuatan roh. Tetapi siluet ini, yang terasa bagi Qin Yichen, berdiri sendiri. Siluet ini terlihat cukup tua, dagingnya berkayu, dan terdapat jalur retakan seperti kulit kayu. Hal yang paling mengejutkan adalah matanya. Gelap dan gelap, tanpa kemuliaan, dan terlihat sangat mengerikan. Apalagi, Silk Black Key juga terungkap samar-samar dari retakan seperti kulit kayu di tubuhnya. Ini bukan lagi manusia, ini lebih seperti keajaiban. Diam. Seperti hantu, siluet ini tiba-tiba muncul di depan Qin Yichen, dan telapak tangannya yang cemberut langsung meraih Qin Yichen. Dengan kecepatan reaksi Qin Yichen, dia hanya mundur satu langkah dan tertangkap oleh siluet ini. Telapak tangan hitam, memegang leher Qin Yichen dengan kuat, kuku panjang dan tajam, menembus daging, Silk Black Key, dari leher ke Qin Yichen di dalam tubuh. Gerakan-gerakan ini terjadi dalam sekejap. Qin Yichen hanya merasa lehernya kencang. Seluruh orang tampaknya tercekik dan tidak bisa bernapas sama sekali. Kemudian, nafas dingin menyusup ke dalamnya, membuatnya tidak bisa menahan rasa dingin. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tersangkut di jiwanya. Rasa sakit yang sulit untuk dijelaskan, menyebar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dari posisi lehernya, gas hitam menyebar dengan bebas, dadanya, pipinya, menyebar sepanjang waktu. Pada saat ini, Qin Yichen akhirnya mengerti mengapa banyak orang mau tidak bisa keluar setelah masuk. Di depan siluet iblis ini, kekuatannya tinggi. Saya khawatir itu bukan lagi hanya kerajaan. Apalagi ini bukan bagian terdalam dari relik tersebut. Dengan infiltrasi gas hitam, Qin Yichen segera menemukan bahwa gas hitam ini sama sekali tidak menyebar ke Meridian dan Tian, tetapi malah mengalir ke laut kesadarannya. Benda apa ini? Tanda seru. Menyadari bahwa sutra hitam Qi merusak kekuatan rohnya, Qin Yichen tiba-tiba merasa rambutnya berdiri tegak. Mungkin, siluet di depan saya ini karena terkikis oleh gas hitam dan menempati lautan kesadaran, jadi seperti sekarang. Dia sama sekali tidak menutup matanya. Di dalam lautan kesadaran, kekuatan roh menguasai dirinya dan melawan. Hai, spirit power bertabrakan dengan gas hitam, mengirimkan semburan getaran dan getaran keras, menyebabkan Qin Yichen menumpahkan darah dari mata dan hidungnya, dan bahkan matanya juga menyebar menjadi hitam. Itu juga membuktikan bahwa laut kesadarannya hilang, dan jiwanya terkikis oleh gas hitam. Jika laut kesadarannya benar-benar hilang, maka dia akan menjadi mayat berjalan seperti siluet di depannya. Namun, selama tabrakan ini, Qin Yichen menemukan kelemahan gas hitam ini. Meskipun dia tidak tahu apa gas hitam ini, itu bisa menimbulkan korosi kekuatan roh, tetapi memiliki kelemahan yang fatal, mencolok. Apakah itu gas hitam atau kekuatan roh? Tidak ada apa-apanya, seperti kabut. Agar spirit power menyatu menjadi bentuk, itu harus memiliki kontrol yang cukup. Mengontrol kekuatan roh adalah pencapaian kekuatan roh. Misalnya, jika Anda memasuki level halus, awalnya Anda dapat mengumpulkan kekuatan roh seperti kabut untuk membentuk metode serangan. Namun, tingkat serangan ini sangat lemah, paling banyak setara dengan kayu. Dan pencapaian tingkat kehalusan menit relatif lebih kuat, dan dapat setara dengan batu secara substansial. Perbedaan antara kayu dan batu sangat jelas. Pada level pencerahan, jaraknya akan semakin besar, dan level sebenarnya tidak kalah dengan senjata baja. Tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan roh, seperti 10.000 pedang dan mematikan yang kuat. Dan soliditas gas hitam di depannya setara dengan senjata baja. Dari sini, Qin Yichen dapat menilai bahwa di depan siluet ini, pasti ada kekuatan roh yang telah mencapai tingkat penguasaan. Namun, Qin Yichen, yang pernah menjadi Pil Sein, bagaimana pencapaian spirit power bisa diserap begitu saja? Setelah mengetahui tentang kelemahan gas hitam, Qin Yichen tidak panik, dan di laut kesadaran, dia bermain dengan kuat. Di dalam laut kesadaran,
tubuh spirit power telah duduk di tengah dengan mata tertutup. Di ujungnya, gas hitam mengepul. Jika monster menyerang, itu sangat menakutkan. Hanya saja gas hitam ini telah dilawan. Namun, ini hanya sementara. Gas hitam terus-menerus, seolah-olah banjir umumnya mengalir masuk, selangkah demi selangkah, memaksa Qin Yichen mundur. Jelas, meskipun pencapaian siluet ini hanya imersif, Rana jauh lebih unggul dari Qin Yichen. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum laut kesadaran jatuh. Tidak bisa begitu pasif. Qin Yichen memutuskan untuk menghentikan pertahanan pasif dan berencana mengambil risiko. Sebagian besar energinya masih terfokus pada erosi gas hitam defensif, tetapi dia telah mengkonsolidasikan kekuatan roh berbentuk jarum dan siap untuk pergi. Keluar. Saat dia menghela nafas, kekuatan roh berbentuk jarum menusuknya seperti pedang terbang. Oh! Gas hitam dipotong seperti lembaran tembaga, dan kekuatan roh berbentuk jarum pecah dan menembak langsung ke mata gelap siluet di depan Qin Yichen. Ledakan. Petik 2. Dengan suara teredam keluar dari tengkorak siluet itu tiba-tiba menjadi mabuk, membanting ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya roboh. Uhuk-uhuk, Qin Yichen menutupi lehernya dan terbatuk keras. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa pil dari ring untuk menstabilkan luka di tubuhnya. Pada saat yang sama, gas hitam di lautan kesadaran juga dilenyapkan olehnya.